Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Q&A program studi akuntansi sektor publik, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati Ibu Rumiati dan Ibu Nabila selaku dosen program studi akuntansi sektor publik, Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan podcast pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Sylvia Rahmawati selaku moderator yang akan memandu podcast hari ini. Saya akan kembali mengingatkan ketentuan podcast pada hari ini. Ketentuannya yang pertama, pertanyaan akan dibacakan oleh moderator 1 kali pertanyaan. Nomor 2, narasumber 1 yaitu Ibu Rumiati dan narasumber 2 yaitu Ibu Nabila. Ketiga, narasumber menjawab pertanyaan secara langsung setelah pertanyaan dibacakan dalam waktu 4-5 menit. Dan yang terakhir, apabila dirasa ada yang kurang, narasumber dapat saling menambahkan jawaban. Baik, saatnya memasuki sesi tanya jawab atas pertanyaan rekan-rekan yang telah kami terima melalui survei Google Form. Sebenarnya terdapat banyak sekali pertanyaan, namun kita ringkas menjadi 6 pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Ibu Rumiati. Halo Ibu Rumiati. Ya, halo. Oke. Nah, ini Bu, jadi rekan-rekan sekalian itu, ini pertanyaan pertama itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama rekan-rekan. Kan di UGM sendiri itu ada 2 akuntansinya, D4 akuntansi sektor publik dan S1 akuntansi. Perbedaannya tuh terletak di mana sih Bu, baik dari segi materi maupun dari segi prospek kerja. Kemudian nih Bu, kan di D4 sendiri itu kan masih baru ya Bu, baru ada tahun kemarin, tahun 2019. Nah, apakah di D4 akuntansi sektor publik itu sudah mempunyai MOU dengan lembaga lainnya atau kementerian? Kepada Ibu Rumiati, dipersilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Memang D4 akuntansi sektor publik atau sering disebut sarjana terapan itu sering dikait-kaitkan dengan S1 akuntansi karena memang S1 akuntansi itu memang dasar keilmuannya. Nah, perbedaannya adalah kalau sarjana terapan akuntansi sektor publik itu orientasinya ke pendidikan terapan karena vokasional tadi. Jadi lebih banyak menekankan pada praktik. Jadi lebih dari 60% SKS nanti kalau dilihat mata kuliahnya itu lebih banyak ke praktikum. Praktikum perpajakan, praktikum penganggaran organisasi sektor publik, praktikum untuk costing organisasi sektor publik, dan yang lainnya. Perbedaan pertama itu adalah orientasi ke pendidikannya, yaitu kalau D4 ASP atau akuntansi sektor publik itu memang lebih ke arah banyak praktiknya. Jadi banyak praktikumnya. Jadi kalau 1 semester nanti dia belajar teori, 1 mahasiswa atau memang seorang mahasiswa D4 itu harus belajar teori dan praktek. Seperti itu. Jadi lebih ke arah keterapan, ke akuntansi sektor publik. Kemudian kalau di S1 akuntansi itu lebih ke arah akademik. Jadi pembelajarannya itu lebih ke arah teori, filosofi, seperti itu. Keilmuan akademik. Nah, kemudian yang membedakan khas lagi, masih terdengar? Masih, Bu. Oke, jadi yang paling membedakan adalah di semester akhir itu wajib untuk magang ke field, ke industri. Industrinya itu apa? Organisasi sektor publik, bisa pemerintahan, bisa non-pemerintahan. Karena mungkin masyarakat menilai kalau saya kuliah di D4 ASP, nanti saya bekerja di mana ya? Di pemerintah atau di mana? Padahal maksudnya organisasi sektor publik itu pemerintah dan non-pemerintahan yang tidak berorientasi pada profit atau bisnis gitu. Jadi kalian di semester akhir itu kalian bisa magang, bisa di yayasan, ke UNDP, UNICEF, IMF, kemudian Walhi, yayasan, rumah sakit, ataupun kalian bisa ke pondok pesantren itu juga bisa kayak gitu. Karena memang itu adalah organisasi
sektor publik. Oh, saya mau magang ke partai politik. Nah, bedanya itu, ada kewajiban magang. Kalau di S1 akuntansi memang tidak ada kewajiban magang. Dan ini 1 semester loh. Bayangkan 1 semester. KKN saja kan hanya 2 bulan. Nah, kemudian nanti ada perbedaan lagi terkait sertifikasi. Jadi setiap lulusan D4 ini, baik D4 ASP ataupun yang lain, itu wajib ada sertifikasi. Jadi kalau sertifikasi D4 ASP nanti diarahkan ke AAP, yaitu ahli akuntansi pemerintah. Tapi tidak menutup kemungkinan ke sertifikasi yang lain, misalnya sertifikasi pajak juga bisa. Ya terkait untuk keahlian gitu, keahlian praktis. Seperti itu. Perbedaannya ada 3 hal. Orientasi pembelajaran, kemudian nanti rancangan kurikulum yang ada magang selama 1 semester, kemudian nanti terakhir untuk sertifikasi di luar ijazah. Itu. Oke, berarti dapat disimpulkan ciri khasnya D4 itu banyak praktiknya, ada magang, dan juga dia ketika lulus akan mendapatkan sertifikasi. Begitu ya, Bu? Betul sekali. Nah, dari Ibu Nabela, apakah ada tambahan atau ingin memberikan pendapat yang lain? Kalau saya sih mungkin sudah sangat setuju dengan apa yang diutarakan oleh Bu Rumi ya tadi ya. Jadi perbedaan antara S1 dan diploma, mungkin kalau D4 khususnya tadi sudah dijelaskan bahwa 60% praktik, 40% teori begitu ya. Nah, mungkin saya menambahkan sedikit dari sisi tugas akhirnya. Nah, kalau mungkin Bu Rumi belum menyinggung sedikit ya Bu ya. Kalau S1 kan skripsi gitu ya, kalau D4 ini nanti kan proyek akhir. Jadi kalau proyek akhir ini nanti fokusnya pada tetap berbasis penelitian, tapi dia yang lebih applicable atau terapan begitu. Jadi harapannya ada outputnya dari penelitian tersebut, tidak hanya sekedar menguji teori atau komparasi sebuah teori, tapi juga ada hal yang bisa diterapkan dari hasil penelitian tersebut begitu. Kemudian juga mungkin tadi juga sudah disinggung ya, jadi kalau D4 itu juga tetap ada KKN, jadi kalau di UGM KKN-nya itu nanti akan berbarengan dengan KKN yang S1, jadi tetap dicampur dengan teman-teman dari S1. Itu mungkin itu saja tambahan saya. Berarti ada tugas akhir dan juga ada KKN dan juga magang ya, Bu? Iya. Oke. Nah, Bu Rumi, terkait dengan perbedaan tersebut, perbedaan prospek kerja, apakah memungkinkan D4 akuntansi sektor publik untuk bersaing dengan S1 akuntansi apabila dalam suatu perusahaan itu membuka sebuah lowongan pekerjaan untuk perusahaan tersebut bergerak di bidang profit? Apakah memungkinkan D4 untuk bersaing dengan S1 akuntansi? Oke, sangat bisa. Jadi sangat bisa bersaing. S1 akuntansi punya kelebihan ini, D4 ASP punya kelebihan ini. Dan memang di perusahaan ataupun di misalnya lowongan formasi PNS pun kan biasanya juga agak umum ya, jadi semua jurusan. Kadang S1 strip garing D4. Jadi mereka memang job seeker atau pencari kerja itu kan diminta untuk bersaing. Nah, itu pasar bebas di mana kalian bisa bersaing dengan value kalian. Nah, kalau kalian memang mahasiswa D4 ASP, value sertifikasi, value-nya magang, proyek akhir, menambahkan ke proyek akhir atau tugas akhir, jadi D4 itu nanti bisa memberikan peluang untuk menciptakan suatu produk. Seperti halnya kemarin ada yang bekerja sama antar prodi di sekolah vokasi, elektronika dan instrumentasi dengan akuntansi membuat alat peraga tentang perpajakan, atau kalian membuat tentang pembelajaran secara daring antar prodi. Nah, itu bisa dijadikan sebagai proyek akhir dan bisa untuk lulus gitu. Jadi sekolah vokasi sangat memberikan keleluasaan, kalian bisa menciptakan sesuatu produk, benar yang disampaikan Bu Nabela, itu applicable, produk praktis yang bisa dijadikan dasar, nggak harus penelitian kuantitatif, ada angka-angkanya, kemudian observasi, tapi produk itu bisa dituliskan menjadi ilmiah, dan jadi syarat kelulusan juga bisa. Dan akhirnya itu menjadikan value added portfolio di CV job seeker lulusan, agar bisa bersaing ketika ada lowongan yang kebetulan syaratnya bisa S1 dan D4. Itu bisa sekali.
Oke, berarti dari perbedaan tadi kan ada sertifikasi, ada banyak praktik, itu malah bisa jadi poin plus bagi D4 sendiri ya, Bu? Nah, iya betul. Itu dimanfaatkanlah fasilitas-fasilitas ciri khas tadi, yang terapan tadi, dan menjadi keunggulan, kompetitif lah. Bisa itu, betul. Oke. Nah, dari Ibu Nabila, apakah ada tambahan terkait dengan prospek kerja saingan D4 dengan S1? Oke, saya juga sudah apa namanya tadi Bu Rumi juga sudah menjelaskan ya terkait dengan pasar bebas dan saya setuju sekali. Jadi ketika kita masuk ke dunia kerja itu sebenarnya kita tidak bisa mematok oh dia lulusan S1, dia lulusan D4, maka bagusan yang S1 atau D4 itu nggak bisa ya. Jadi itu tergantung dari value diri dari masing-masing lulusan gitu. Kalau memang dia lulusan D4 atau bahkan mungkin D3 tapi dia skill-nya dan value-nya melebihi dari lulusan S1 maupun D4 itu pun juga bisa gitu ya. Jadi bersaing gitu. Karena memang persaingan sehat ya sepertinya ya. Jadi kita tidak bisa mematok apakah harus S1 atau D4. Nah, mungkin yang jadi poin perhatian adalah di sini mungkin user-user atau penyedia kerja itu karena mungkin dulu masih banyak taunya itu S1 ya, jadi mungkin di lowongan itu masih ditulisnya S1. Padahal nanti kalau ternyata anak D4 itu mendaftar, itu juga sebenarnya diperbolehkan gitu ya, karena saya pernah mencoba mengkonfirmasi gitu ya, apakah ini D4 bisa gitu. Saya tanya salah satu HRD di satu lembaga dan ternyata bisa gitu ya. D4 itu kan setara dengan S1, jadi nggak masalah. Jadi kalau bagi saya itu tergantung dari benar tadi kata Bu Rumi ya, value diri masing-masing dan diutamakan memang yang skill-nya memang sudah benar-benar matang ya. Jadi tidak hanya masalah akademis ya, tapi juga praktek dan juga soft skill dari masing-masing lulusan. Itu tambahan dari saya. Oke, berarti untuk rekan-rekan apabila ingin melamar pekerjaan itu jangan minder kalau kita D4, karena D4 sendiri punya poin plus-plus dan juga ada skill tersendiri. Oke, kemudian untuk Ibu Rumi tadi kan sempat menyinggung tentang fasilitas nih, Bu. Ibu menyebutkan fasilitas. Memangnya dari UGM sendiri itu memberikan fasilitas apa sih, Bu, untuk D4 ASP ini? Oke, fasilitas ya. Saya akan ngomong fasilitas, kenapa? Karena D4 ASP itu nggak cuma UGM, tapi ada STAN, ada Jember, ada di Pontianak, ada di Politeknik Tegal, di Politeknik Sumatera Utara. Nah, ada setidaknya 6 yang ada. Nah, UGM itu memiliki fasilitas apa? Karena D4 ASP-nya itu di bawah UGM, jadi kalian mendapatkan fasilitas e-learning yang menggunakan learning management system. Kalian bisa masuk ke lib.ugm.ac.id, di situ banyak jurnal, e-jurnal. Kalian bisa lihat e-book, ada jurnal online di situ dari Harvard, Oxford, Cambridge, dan yang lainnya. Itu adalah free, itu adalah fasilitas. Kemudian D4 ASP ini adalah di bawahnya sekolah vokasi. Fasilitasnya apa? Sekolah vokasi UGM kita punya namanya Field Research Center atau FRC, dan itu lokasinya di Kabupaten Kulon Progo. Nah, D4 ASP, akuntansi sektor publik, itu kan berkaitan dengan publik. Nah, MOU dengan Kulon Progo ini pilot project ya, ini tidak menutup kemungkinan dengan kabupaten yang lain. Nah, kita sudah punya bangunan itu nanti, Field Research Center, dan nanti bisa fasilitas itu dikolaborasikan dengan prodi yang lain. ASP kolaborasi dengan D4 Sistem Jaringan Lunak, D4 ASP berkolaborasi dengan D4 Agro, kemudian D4 ASP berkolaborasi dengan D4 Perjalanan Wisata yang dimiliki Sekolah Vokasi UGM. Jadi fasilitas kolaboratif antar prodi ini yang menjadi kekuatan Sekolah Vokasi UGM, akuntansi sektor publik, untuk menghasilkan produk-produk atau produk luaran konkret ataupun abstrak, dan ini menjadikan kaya ketika memang bisa digunakan maksimal oleh mahasiswa D4 ASP. Itu yang pertama. Yang kedua, D4 ASP di bawah Departemen Ekonomika dan Bisnis, di mana departemen ini kita punya prodi yang similar, yang mirip, yaitu D4 untuk pembangunan ekonomi kewilayahan. Jadi
lebih ke arah perencanaan pembangunan. Nah, itu bisa kolaboratif dan saling ada lab-nya juga, ada lab komputer. Kemudian kita juga punya D4 untuk manajemen dan properti. Jadi bisa berkolaboratif itu fasilitas lab, kemudian nanti field research center bangunannya dan memang itu kerjasama dengan Kulon Progo itu bisa digunakan untuk menggali ilmu seperti itu, dan networking itu yang penting. Networking nggak cuma D4 ASP tapi D4 sama-sama vokasi yang prodinya berbeda, dan itu tantangan dunia sekarang tuh multidisiplin tuh sangat penting. Itu sih yang kuncinya bisa berkolaborasi dengan multidisiplin vokasi yang lain di UGM. Itu. D4 ASP sendiri itu istimewa ya Bu, karena dia mendapatkan triple fasilitas, baik dari UGM, sekolah vokasi, maupun departemen. Betul, betul, seperti itu. Nah, terkait dengan MOU Kulon Progo tadi, berarti sekolah vokasi sendiri, khususnya D4 itu berarti sudah memiliki MOU dengan Kabupaten Kulon Progo. Apa Iya. benar? Ini sudah, dan ini sudah berlangsung beberapa tahun ya. Kami di D4 ASP ini sebelumnya yang D3 akuntansi ya, kita sudah berkolaborasi dan sudah ada seperti desa binaan. Jadi kita dengan stakeholder, dengan masyarakat membangun kerjasama pengabdian. Salah satunya misalnya ya, ini nanti bisa ditambahkan dari Bu Nabila, misalnya tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, kami datang ke Banjar Arum, di kecamatan di Kulon Progo juga, bahwa di sana, di desa, di kecamatan Kalibawang, bahwa kami di sana berkolaborasi untuk salah satunya misalnya tentang akad syariah untuk BUMDes, seperti itu. Kemudian ada profil untuk membangun kelurahan, profil desa, potensi alam, potensi ekonomi. Nah, jadi lebih ke arah praktis untuk bina desaan, seperti itu. Itu sudah kita lakukan, sudah kita punya MOU, dan sudah kita tidak hanya MOU tidur, tapi sudah kita aktifkan, itu sudah bangun dan sudah kita bangun. Oke, jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya, kalau mau cari pengalaman yang lebih banyak, D4 sudah ada MOU-nya dengan Kabupaten Kulon Progo. Untuk selanjutnya, dari Ibu Nabila nih, apakah ada tambahan? Kalau untuk fasilitas ya, karena kita tadi menambahkan sedikit mungkin dari Bu Rumi ya, saya setuju sekali bahwa kita di bawah universitas ya, jadi pastinya Universitas Gadjah Mada dengan fasilitasnya, segala fasilitasnya itu memang berhak digunakan oleh semua mahasiswa UGM. Jadi tadi Bu Rumi juga sudah menjelaskan ya, jadi ada library digital ya, digital library itu jadi perpustakaan digital itu bisa sangat dimanfaatkan ya, karena belum tentu lembaga-lembaga pendidikan tinggi lain itu sudah berlangganan seperti UGM begitu. Kemudian juga sistem informasi yang mendukung proses belajar mengajar. Mungkin Bu Rumi dan saya juga sangat sekarang sangat getol untuk mempelajari ELISA, ELOK dan sebagainya. Itu sangat dibangun oleh UGM untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dan berhak diakses oleh semua mahasiswa di UGM. Jadi tidak hanya S1 ataupun D4 saja, tapi semuanya. Jadi teman-teman D4 ya harus bisa memanfaatkan itu semua ya. Kemudian juga mungkin fasilitas-fasilitas untuk mahasiswa seperti prospek belajar di luar negeri atau pertukaran pelajar yang mana syaratnya itu untuk S1 atau D4, nah itu bisa sangat dimanfaatkan dan itu juga merupakan fasilitas dari UGM. Gitu tambahan saya. Oke, jadi tidak hanya di dalam UGM saja, tapi UGM juga memfasilitasi untuk mahasiswanya yang ingin melanjutkan ke luar negeri ya, Bu. Oke. Nah, Ibu Rumi, saya nih teman-teman atau rekan-rekan ini pernah dengar kalau di D4 itu ada teaching industry. Nah, teaching industry itu sebenarnya apa sih, Bu? Ya, teaching industry. Jadi memang yang pertama, teaching industry ini secara fisik ini akan ada bangunannya nih, namanya sudah Teaching Industry Learning Center, itu singkatannya TILC. TILC ini adalah gedung yang ada nanti di belakang gedung lamanya sekolah vokasi yang di pusat. Nah, itu adalah
memang tempat untuk diusahakan mahasiswa antar prodi di sekolah vokasi itu berkolaborasi, dan nanti ada mitra-mitra dari luar industri, misalnya kalau dari D4 listrik, kelistrikan, nanti PLN bisa kolaborasi di situ. Jadi Teaching Industry Learning Center itu adalah kita kolaborasi triple helix lah. Jadi dengan masyarakat, pendidikan, dan dengan industri. Industrinya nanti dengan perusahaan-perusahaan atau memang organisasi-organisasi end user yang sudah memang bekerja langsung kayak gitu. Jadi nanti di situ akan ada sebuah produk atau bukan ya produk jasa layanan yang saling ngeling ya, link and match antara dunia pendidikan mengajarkan tentang, ini contohnya di 4 akuntansi. Dunia pendidikan belajar tentang penganggaran misalnya, yang memang saya sedang menangani, saya memberi pengajaran tentang penganggaran, jadi saya kasih contoh penganggaran yang paling simpel. Penganggaran, nah contohnya kita akan ada teaching industry tentang penganggaran yang baik itu seperti apa, dan kita kolaborasi dengan misalnya Bapeda ataupun Biro Perencanaannya Pemda Kulon Progo misal. Kita ingin memperbaiki bagaimana kualitas pengendalian penganggaran yang baik. Kemudian nanti kita kolaborasi penelitian melalui Teaching Industry Learning Center tadi, berkolaborasi dengan Pemda, kemudian kita juga bisa FGD-kan dengan masyarakat. Ini loh, karena kalau Pemda kan identik dengan layanan masyarakat, kemudian kita akhirnya bisa menemukan suatu solusi, dan itu akhirnya muncullah suatu produk layanan, oh berarti penganggaran yang baik, yang bisa dikendalikan dan berkualitas, yang memang sesuai dengan output dan impact atau visi misi yang sudah ditentukan itu seperti ini ya. Nah, jadi benar-benar harapannya itu pendidikannya vokasi itu benar-benar menjadi teaching industry itu bisa saling memberikan suatu layanan yang sinkron atau ada link and match, seperti itu yang saya tahu. Dan bangunannya sudah ada, itu kayak lambang bahwa sekolah vokasi itu akan menerapkan teaching industry kayak gitu. Link antara industri, masyarakat, dan pendidikan gitu. Berarti mahasiswa dapat belajar dengan perusahaan, kemudian menghasilkan suatu produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Itu ya Bu, simpelnya? Ya, harapannya seperti itu, harapannya, betul. Dan itu mimpi yang memang kita wujudkan. Gitu. Oke, dari Bu Nabela, apa mau menambahkan pendapat? Mungkin terkait dengan TILC ya, Bu Rumi ini udah master banget soalnya ikut menggawangi program tersebut begitu. Kalau saya mungkin hanya sedikit bisa menambahkan ya terkait dengan itu juga salah satu fasilitas ya. Jadi itu fasilitas yang harus dimanfaatkan dan digunakan oleh teman-teman di vokasi gitu ya, khususnya D4 ASP. Jadi kalau memang disediakan tempat untuk link and match tadi antara industri maupun end user dengan kita sebagai akademisi ya, mahasiswa dan dosen, ya itu harus digunakan semaksimal mungkin. Namun mungkin karena masih proses pembangunan ya Bu Rumi ya, jadi masih belum bisa digunakan dengan optimal begitu. Itu saja mungkin. Ya, sebagai informasi, insya Allah di tahun 2021 itu bangunannya sudah ada. Jadi bagi mahasiswa D4 ASP yang sekarang lagi ya sudah apply dan memang harapannya diterima di D4 ASP, kalian bisa akan merasakan menggunakan fasilitas Teaching Industry Learning Center punyanya UGM di tahun depan. Mungkin di bulan April atau April 2021. Ya. Oke, jadi mereka masuk langsung bisa merasakan ya Bu? Ya, jadi bisa merasakan atmosfer ini loh, teaching industry itu seperti ini gitu. Kalian bisa langsung ke Kulon Progo, di sana akan ada Field Research Center, bangunannya itu akan ada mini fabrication laboratory. Jadi akan ada ibaratnya kayak pabrik laboratorium untuk fabrikan, jadi membangun misalnya suatu produk agro kayak gitu. Nah, D4 ASP bisa membantu dari sisi costingnya, kolaborasi terkait costing, pricing, kemudian bisa membantu di bagian pelaporan keuangan kayak gitu. Jadi memang kolaboratif sih itu, tetapi memang mereka punya lebih ke arah sains, tetapi kan sains pasti dia tidak bisa berdiri sendiri ya, butuh sosial seperti kita ya. Itu bisa dikolaborasikan. Oke. Nah,
Terima kasih kepada Ibu Rumi. Sekarang kita beralih ke narasumber 2, Ibu Nabila. Selamat pagi, Bu Nabila. Ya, selamat pagi. Oke, tadi Bu Nabila kan menyinggung tentang lulusan D4 dapat ke luar negeri. Itu memangnya bisa ya, Bu? Jawabannya, kalau lulusan D4 bisa keluar negeri apa enggak? Bisa gitu ya. Lulusan apapun bisa keluar negeri. Yang mungkin pertanyaannya lebih spesifik. Apakah bisa melanjutkan ya kan Pendidikan. studi. Nah, studi di luar negeri ya. Nah, tadi mungkin saya juga sedang sedikit membaca-baca ya. Jadi apakah bisa lulusan D4 itu melanjutkan studi misal master ya, program master di luar negeri? Jawabannya adalah sangat memungkinkan dan sangat bisa gitu ya. Karena mungkin secara umum D4 dan S1 itu kan sebenarnya sama ya, setara dalam artian jadi level jenjang pendidikannya itu sama begitu ya. Nah, kalau kita melihat syarat-syarat pendaftaran beasiswa ya, tadi saya coba lihat sendiri untuk syarat pendaftaran beasiswa LPDP, kemudian Stunet gitu ya, yang ke Belanda ya, ataupun penyedia beasiswa lainnya. Yang saya lihat di sana sudah tertera tulisan bahwa contohnya ini tadi yang LPDP telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1 maupun D4. Nah, berarti kan dari situ saja kita bisa melihat bahwa peluang atau kesempatan lulusan D4 untuk melanjutkan studi master di luar negeri itu sangat terbuka sekali. Dan ini tidak hanya khusus untuk mahasiswa D4 untuk belajar ke luar negeri ya, tapi juga LPDP juga menyediakan untuk yang dalam negeri. Jadi menurut saya peluang dan kesempatannya itu sama ya. Ini berlaku untuk luar maupun dalam negeri gitu ya. Jadi fokusnya di sini kita fokus apakah bisa melanjutkan studi master atau tidak begitu ya. Nah, itu sangat mungkin. Nah, apalagi ke luar negeri itu juga sangat mungkin. Kemudian tadi terkait dengan apakah ada program matrikulasi untuk mahasiswa lulusan D4, itu sebenarnya tergantung dari universitas masing-masing tujuannya begitu. Jadi misal lulusan D4 melanjutkan studi di Master of Accounting misal di luar negeri di UK begitu ya, di Glasgow gitu ya, mana tahu ada gitu ya. Nah, kalau memang dari universitasnya tidak mensyaratkan ada matrikulasi, itu berarti ya tidak ada matrikulasi ya, dan tidak dikhususkan hanya untuk D4 saja. Biasanya kalau matrikulasi itu tujuannya kalau misal di universitas luar negeri maupun di dalam negeri itu adalah penyetaraan atau penyamaan bidang begitu. Jadi mungkin tadinya dia fokus pada bidang bisnis, tapi dia mau ambil S2 IT. Nah, di situ biasanya ada matrikulasi. Nah, kalau di luar negeri sendiri, misal contohnya di negara-negara Australia, itu biasanya ketika misal kita apply S2 kemudian terkait bahasa mungkin ada penyesuaian, itu nanti mungkin ada matrikulasi terkait dengan bahasa Inggris begitu ya, dan itu hanya sebentar menurut saya. Jadi tidak ada pengkhususan kalau mahasiswa D4 itu pasti ada matrikulasi, itu yang saya tahu dan saya lihat di beberapa sumber itu tidak ada. Oke, berarti sangat memungkinkan D4 untuk melanjutkan pendidikan atau studi ke luar negeri. Dan juga Sangat untuk memungkinkan, ya. Dan juga untuk masalah matrikulasi itu tergantung dengan universitas yang akan dituju masing-masing. Oke. Iya. Dari Ibu Rumiati, apakah ada tambahan? Tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Bu Nabila, memang sangat memungkinkan, tinggal mahasiswanya mau nggak sih gitu, maksudnya mau apply nggak sih, maksudnya dia mau berusaha untuk apply nggak kayak gitu, dan memang itu peluangnya sangat banyak. Dan di dalam negeri pun di FEB itu sebenarnya ada S2 Maksi, jadi Magister Akuntansi yang memang itu siap menerima 100% langsung diterima itu, karena itu memang orientasinya sudah ke publik gitu. Jadi kemungkinan diterimanya untuk yang ke S2 terapan Maksi, yang Maksi ya, itu di FEB UGM itu sangat besar juga gitu, karena di D4 ASP itu juga bermitra dengan S2 Maksi FEB UGM. Seperti itu tambahan dari saya. Oke, jadi di UGM sendiri pun juga bisa gitu ya, Bu? Bisa. Kemudian ini Bu, ada sedikit rumor. Saya sebagai mahasiswa juga pernah dengar rumor ini.
Apakah benar sih Bu, kurikulum dan juga sistem pembelajaran D4 akuntansi sektor publik itu sama dengan STAN? Kepada Ibu Nabila? Oke, kok rumor ya? Itu sebenarnya bukan apa tidak pantas disebut rumor ya karena Oke. apa namanya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau STAN atau PKN STAN ya, Politeknik Keuangan Negara STAN, itu kan sebenarnya bentuknya adalah politeknik ya. Dan kalau kita D4 ASP itu di bawah universitas. Nah, kalau politeknik sendiri sebenarnya secara proses pembelajaran itu berbeda dengan universitas. Nah, tapi karena politeknik dan juga sekolah vokasi memiliki kemiripan, yaitu sama-sama vokasional, itu biasanya ada kemiripan dalam bidang, tadi mungkin Bu Rumi di awal sudah menjelaskan terkait dengan 60% dari proses pembelajarannya adalah praktikum dan 40% teori. Nah, nanti mungkin mengulang lagi ke situ ya. Jadi sebenarnya persamaannya di situ ya. Namun kalau kita lihat, kalau tadi pertanyaannya adalah kurikulum ya, karena masing-masing prodi dimanapun gitu ya, di wilayah Indonesia itu dikembangkan prodi itu sesuai dengan apa namanya visi misi dari lembaga masing-masing, itu tentunya memiliki perbedaan. Jadi mungkin kalau mamanya kita lihat bahwa PKN STAN itu fokus pada apa namanya sektor pemerintahan begitu ya. Nah, kalau D4 ASP di kita tadi ya, Bu Rumi juga sudah menjelaskan, itu juga bisa lebih luas lagi tadi ya, mempelajari keuangan untuk tadi contohnya yayasan ya atau NGO begitu. Kemudian juga badan usaha milik negara atau milik daerah begitu ya. Kemudian BLU begitu. Jadi kalau kami mungkin bedanya mungkin di situ ya, tidak hanya fokus pada sektor pemerintahannya saja, tapi juga bisa sedikit lebih luas. Bahkan sebenarnya kalau ada yang tanya, apakah lulusan kita D4 ASP itu bisa kerja di perusahaan? Jawabannya juga bisa, karena kita juga mempelajari akuntansi dasar. Jadi sebenarnya kalau ditanya D4 ASP ini bisa bekerja di apa sektor swasta maupun publik, kalau saya sendiri secara pribadi menjawab sangat bisa sekali gitu ya. Jadi jangan jangan apa namanya mengunci diri. Oh, berarti saya harus di pemerintahan atau saya harus di mana. Enggak seperti itu ya. Jadi kalau saya sendiri melihat ini luas begitu. Begitu juga kurikulumnya ya, karena didesain mungkin waktu awal pendirian Bu Rumi juga sangat banyak in charge di apa pengembangan kurikulum. Saya rasa sudah sangat digodok dengan matang ya bahwa lulusan kita diharapkan itu bisa adaptif, tidak hanya bekerja di sektor pemerintahan saja begitu. Mungkin Bu Rumi bisa menjelaskan karena mungkin banyak in charge dalam pengembangan kurikulum. Oh, oke. Jadi terkait kurikulum, iya, suara saya terdengar? Terdengar, Bu? Oke. Terkait kurikulum benar, tadi yang disampaikan Bu Nabila, sebenarnya rancangan kurikulum kita itu adalah karena banyak praktik dan kita lebih banyak, kita ingin memberikan suatu skill keahlian tertentu. Jadi rancangan kurikulum kita itu adalah berbasis output. Jadi akan ada proyek akhir per tahun. Kita kan ada 4 tahun ya, kan di 4. Jadi 8 semester. Di tahun pertama itu, yang pertama kita diharapkan, karena kurikulum tahun pertama itu lebih umum, karena kan dari SMA ya, SMA kan dari ada yang IPA, ada yang dari agama, ada dari SMK, kan variatif. Nah, makanya di tahun pertama ini kan kurikulumnya ada yang belajar tentang akuntansi, dagang, jasa, gitu kan. Jadi harapannya di semester 1 itu mereka bisa membuat laporan keuangan perusahaan jasa atau dagang dan manufaktur. Jadi itu dasarnya tahun pertama vokasi di D4 ASP. Jadi level untuk membantu membuat laporan keuangan UMKM seharusnya mereka bisa dong, karena kami ada mata kuliah tentang akuntansi untuk sektor jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian yang kedua, di tahun kedua harapannya dan outputnya ini, mahasiswa D4 ASP itu bisa membuat laporan keuangan yang organisasi sektor publik. Jadi levelnya lebih ke sudah masuk ke sektor publiknya di tahun kedua. Karena di sana di semester 3 itu ada akuntansi manajemen dan akuntabilitas publik, akuntansi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Jadi harapannya
sudah bisa membaca dan menyusun laporan keuangan organisasi sektor publik. Itu di tahun kedua. Di tahun ketiga, harapannya skill output dari D4 ASP itu adalah membuat laporan analisis kinerja. Karena di tahun kedua sudah bisa menyusun, di laporan ketiga seharusnya bisa menganalisis bagaimana sih laporan keuangan organisasi publik, laporan keuangan yayasan, atau laporan keuangan BLU itu seperti apa, dianalisis, kayak gitu. Itu di tahun ketiga. Kemudian mata kuliahnya juga mendukung, seperti ada pemeriksaan laporan keuangan, analis laporan keuangan organisasi publik, dan yang terakhir, tahun keempat, itu adalah proyek akhir akuntansi sektor publik. Jadi bisa melakukan kontemplasi apa yang diperoleh selama 3 tahun, membuat suatu produk, membuat analisis, rekomendasi yang praktis, apalagi magang 1 semester. Itu tambah kaya mahasiswa di 4 ASP. Mungkin itu Bu Nabila tambahan saya. Ya, itu udah sangat lengkap sekali Bu. Oke, Jadi berarti kalau misal tadi disamakan dengan apa namanya apa perbedaannya dengan STAN ya. Jadi sebenarnya prodi manapun itu sangat berbeda ya. Jadi misal D4 ASP tadi STAN, kemudian UGM dengan tadi yang disebutkan Bu Rumi ya, ada beberapa universitas atau lembaga pendidikan tinggi lainnya, itu pasti sangat berbeda. Jadi sangat apa namanya bervariasi karena tergantung dari kita visi misinya itu ingin mencetak lulusan yang seperti apa begitu. Tadi Bu Rumi udah menjelaskan tahun pertama bisa dasar akuntansi, jadi itu bekal sebenarnya. Tadi yang saya katakan lulusannya mau kerja di manapun akhirnya bisa karena sudah mendapat bekal tadi tentang akuntansi dasar ya. Tadi ada akuntansi dagang, akuntansi manufaktur. Jadi apa namanya mungkin kekhasannya itu akan memiliki khas sendiri-sendiri begitu ya. oke, jadi kalau ditanya perbedaannya jelas berbeda ya, Bu. Dan juga Iya, D4 sendiri memiliki keunikan masing-masing, begitu juga dengan STAN yang memiliki keunikan masing-masing. iya. Oke. Dan sekarang nih, Bu, kan sekarang di masa pandemi. Nah, untuk praktikum akuntansi sektor publik ini gimana, Bu? Dalam masa pandemi kan tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, Bu? Ya, oke. Mungkin kalau untuk proses pembelajaran ya, dan ini berlaku secara nasional, jadi kebijakannya tidak bisa kita ambil apa namanya, misal sepihak ya, hanya UGM saja atau vokasi saja begitu. Nah, karena masih dilarang menyelenggarakan pembelajaran secara langsung atau luring ya, maka semua pembelajaran besok masih menggunakan daring ya, insya Allah masih apa namanya online begitu. Nah, terkait dengan praktikum ini karena mungkin khasnya tadi ya vokasi itu adalah praktikum, maka kebanyakan praktikum. Nah, di sini kami dosen juga dituntut oleh departemen dan lembaga untuk membuat satu metode pembelajaran yang memang sesuai untuk praktikum tapi dilaksanakan secara online. Dan kita lihat di sini poin plusnya adalah kita praktikumnya tidak tergantung pada laboratorium ya kebetulan ya, berbeda dengan jurusan atau mungkin prodi yang dia seperti teknik mungkin ya, departemen teknik, kemudian keilmuan yang bidangnya sains, itu kan sangat bergantung pada laboratorium ya, laboratorium secara fisik begitu. Nah, ini keuntungannya kita tidak terlalu bergantung pada laboratorium sehingga praktikum sendiri masih bisa dilaksanakan secara online. Nanti mungkin tinggal dari variasi metodenya dari masing-masing dosen. Apakah mungkin memberikan tutorial, kemudian teman-teman melakukan praktik. Dan kalaupun praktik, di sini kan kalau mungkin mahasiswa yang sudah terlibat ya, Sylvia sendiri juga tahu ya, ketika praktik kita mengerjakan di modul, kemudian kita misal membuat laporan atau menghitung, membuat jurnal seperti itu. Jadi praktik yang kita lakukan itu agak berbeda dengan praktik-praktik yang memang keilmuannya bidang sains yang sangat tergantung dengan laboratorium. Jadi kalau menurut saya tidak terlalu menjadi masalah bagi kita untuk tetap melakukan praktik. Bahkan mungkin kemarin saya kepikiran juga apakah mungkin ketika sekarang mungkin teman-teman ada di wilayah masing-masing. Nah, ini juga bisa menjadi apa namanya dorongan bagi dosen untuk mengembangkan satu metode belajar yang mana mungkin ketika praktikum itu juga diminta untuk mengobservasi bagaimana kondisi perekonomian atau mungkin satu sektor tertentu ya terkait dengan
jurusan masing-masing atau prodi masing-masing ya di daerah masing-masing. Nah, itu bisa melihat misal coba melihat perekonomian di pedagang kecil di wilayah masing-masing. Itu juga bisa menjadi poin praktikum. Tentunya nanti di sini ketika melakukan praktikum terutama yang harus keluar dari rumah gitu ya, kita meminta kepada mahasiswa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah berlaku ya. Jadi tetap menggunakan masker, menjaga jarak atau physical distancing, seperti itu harus dilakukan. Jadi proses praktikumnya itu tetap bisa dijalankan walaupun dari rumah masing-masing atau dari wilayah masing-masing. Begitu. Oke. Jadi karena pada dasarnya kita juga nggak tergantung, kita tetap bisa melaksanakan praktikum walaupun secara online, begitu ya, Bu? Iya. Dari Ibu Rumiati, apakah ada tambahan terkait dengan praktikum selama masa pandemi ini? Oh ya, tambahan saya menambahkan sedikit bahwa praktikumnya akuntansi sektor publik itu kan lebih banyak ke data analisis seperti itu, dan datanya itu bisa diperoleh melalui internet, via internet. Kalau laporan keuangan daerah bisa dari searching di website Pemda masing-masing. Dan tadi benar yang sampaikan Bu Nabila, nanti di masa pandemi ini akhirnya kita bisa mencari keunikan di domisili mahasiswa yang sekarang mereka sedang tinggal gitu. Jadi di sekitar lingkungan mereka. Contoh konteksnya, saya memberi contoh konteks praktis untuk yang praktikum penganggaran perencanaan keuangan daerah. Nah, ini kan berarti kalau dia tinggal di misal di Madiun, nah otomatis kan dia bisa menggunakan fasilitas di daerah sana ya, maksudnya dia ambillah topik yang memang di daerah Madiun seperti itu. Dan karena kita menggunakan data-data, jadi insya Allah mudah-mudahan kita nanti mahasiswa dan dosen di D4 ASP bisa melaksanakan di masa pandemi ini dengan baik, didukung dengan learning management system yang sudah dimiliki UGM, yaitu ELOC. Itu kalian bisa akses nanti ataupun SeaMaster. Jadi insya Allah itu bisa membantu mahasiswa dan dosen. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Rumi dan Ibu Nabila yang telah memberikan jawaban serta pengetahuan yang luas kepada kami dan juga rekan-rekan terkait dengan program studi akuntansi sektor publik. Kemudian, semoga penjelasan tadi bermanfaat dan juga dapat menjawab rasa penasaran dari rekan-rekan sekalian. Untuk pertanyaan yang belum dijawab, dapat memantau di IG-nya Ikatan Mahasiswa Akuntansi. Untuk itu, jangan lupa mengikuti Instagram dari Ikatan Mahasiswa Akuntansi @imak_UGM yang akan membuat informasi terkini mengenai akuntansi sektor publik. Saya Sylvia selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.